and welcome to the jungle bersama aku Nasuki AZT. Kali ini kita akan berada di konten utara kembali Yoen. Oke, kadang kita perlu membahas sesuatu hal yang dingin gitu. Kali ini topiknya itu adalah kenapa ada orang yang toksik, mesum dan cabul, tapi kenapa beliau itu sopan terhadap wanita gitu ya, dan tidak pernah megang sama sekali atau menyentuh wanita sama sekali gitu. Dan kenapa juga ada orang yang baik, berbudi luhur, tapi kok melecehkan gitu kan, melecehkan wanita, bahkan sampai membuat dia hamil. Oke, itulah yang kita akan bahas kali ini Yoen. Oke, kenapa orang yang mesum, cabul, dan toksik ini, kenapa meskipun tutur katanya itu sering membicarakan hal-hal yang cabul dan mesum, tapi kenapa beliau itu tidak pernah melecehkan, bahkan menghormati, sangat menghormati sekali wanita gitu. Tapi jawabannya bukan karena dia itu LGBT ya, atau homo atau gay, bukan. Karena emang dia itu sudah dididik oleh orang tuanya gitu. Bukan hanya dididik oleh orang tuanya saja, tapi karena dia pun juga kadang memiliki saudara perempuan gitu. Jadi si cowok ini tuh akan lebih menghargai gitu terhadap wanita, sekalipun dia itu sering nonton hal-hal yang berbau mesum atau membicarakan suatu hal yang toksik, cabul, dan hal-hal lain-lain sekali. Dan kadang dia pun juga ya begitu menghormati gitu, bahkan salaman pun juga ya begini gitu. Ada orang-orang seperti itu tuh, ada, bener-bener ada gitu kan. Tapi kenapa orang yang berbudi luhur, baik, kok tiba-tiba melecehkan dia? Sering terjadi di era sekarang ini, di zaman sekarang ini sering terjadi. Kenapa demikian? Dikarenakan mungkin dia itu karena sedang mempelajari ilmu tersebut itu menyuruhnya untuk menghilangkan rasa nafsu gitu. Hawa nafsu yang sudah lama terbendung bisa membuat seseorang memiliki nafsu yang sangat liar gitu kan, karena dia sudah menahan gitu. Karena tidak kuat, akhirnya dia melakukan nafsu yang liar, nafsu yang bejat gitu ya. Itu disebabkan karena dia itu berniat ingin menjaga hawa nafsunya, malah menjadi karena tidak kuat, jadinya dia itu meluapkannya dan melakukan hal-hal yang pelecehan tersebut gitu kan. Tapi jujur saja, seorang cowok itu tidak bisa dihilangkan hawa nafsunya gitu. Seorang pemuka agama atau hal-hal lainnya pun juga tidak bisa. Maka dari itu, kalau ingin mempelajari ilmu ya sambil diiringi oleh pasangan juga, lebih baik nikah lah gitu, dibandingkan melakukan pelecehan terhadap murid-muridnya sendiri gitu ya kan. Maka dari itu ya kan, dalam mempelajari ilmu tersebut itu, kalau nggak kuat itu lebih baik ya jangan dipelajari gitu. Masih banyak ilmu yang bermanfaat lainnya dibandingkan harus menghilangkan hawa nafsu. Jujur saja, menghilangkan hawa nafsu itu sulit ya, karena manusia itu diciptakan untuk hawa nafsu gitu. Akan tetapi sebenarnya kalau lebih baiknya sih, kalau mempelajari ilmu yang sangat tinggi itu harus didampingi oleh pasangan itu, meskipun tidak didampingi oleh guru, tapi harus ya menikah terlebih dahulu lah ya, karena menikah pun juga adalah sebuah hal yang bagus juga ya. Tapi bagaimana bang kalau ada seorang guru yang sudah menikah tapi tiba-tiba dia itu melecehkan murid-muridnya gitu, padahal guru tersebut itu baik, sopan, santun, ya gimana ya? Ya pilihan bagi si cewek ini, bagi si istrinya ini ya, kalau tidak ya cerai, atau mungkin
bisa dilaporkan ke pihak berwajib, atau ketiga bisa menyuruhnya untuk bertobat gitu ya. Karena jujur saja dalam keilmuan pun juga ya tidak boleh di luar batas gitu ya. Dan kenapa lelaki toksik kadang lebih menghormati wanita gitu ya, karena dia itu takut hukum juga sikapnya gitu. Daripada dihukum mending ya mungkin menonton hal-hal yang sudah sewajarnya 18 ke atas, 18 ke atas gitu ya. Bagi yang masih anak-anak ya tidak boleh nonton gitu. Jadi begitulah penjelasannya gitu. Tapi kadang di sini cewek pun juga kadang ingin lelaki yang sempurna. Hei, tidak ada yang sempurna begini. Ingat kata-kata para cewek pun juga kalian sendiri yang sering mengatakan kan semua cowok itu sama saja. Iya, cowok itu semuanya rata-rata ya begitu gitu. Tapi ya mau gimana lagi ya kan, kadang kita itu harus menyalurkan hawa nafsu kita ke sesuatu hal yang baik gitu. Tapi kita tidak bisa menghilangkan hawa nafsu, tidak bisa gitu. Mungkin mengarahkan mungkin bisa, atau mungkin menahan, tapi menahannya hanya sebentar juga bisa gitu. Tapi kalau menghilangkan total itu tidak ada gitu kan, tidak ada. Kita namanya kita manusia, bukan makhluk yang lain gitu. Hawa nafsu itu ada tentu saja gitu. Yang terpenting hawa nafsunya itu menyebabkan pada suatu hal yang baik atau wajar dan sesuai aturan gitu kan. Jangan di luar batas kemampuan. Kalau berniat ingin poligami pun juga ya kita harus izin terlebih dahulu kepada pasangan kita gitu. Atau mungkin kita sendiri pun juga sebelum menikah ke istri pertama itu harus diskusi dulu gitu. Jangan langsung tiba-tiba setelah menikah lalu melecehkan gitu. Tapi jujur saja ya, cowok-cowok yang toksik yang kadang memiliki sifat cabul itu juga tahu gitu, mana wanita yang bisa, mana yang tidak bisa atau harus dijaga gitu ya kehormatannya gitu. Terlebih dunia malam itu emangnya begitu gitu. Mungkin si cewek itu udah begitu kan. Tapi biasanya kebanyakan kasusnya itu ya di cowok sih sebenarnya. Bagi saya, pendapat saya itu ya begitu. Kenapa ada cowok cabul kok tidak pernah melecehkan wanita gitu. Pemikiran cabul dan Victor kotor itu kenapa tidak, karena emang dididik oleh orang tuanya begitu, dan dia pun juga memiliki saudara gitu. Jadi tidak semua orang yang cabul, mesum dan pikirannya kotor, toksik itu dia itu tidak sopan terhadap wanita. Sopan banget gitu. Bahkan tidak pernah menyentuh sama sekali selera gitu. Ya mungkin salaman mungkin, tapi kalau merangkul-rangkul gitu, tiba-tiba megang-megang gak jelas gitu. Tapi emang ada sih cowok-cowok yang buaya gitu, itu ada gitu, ada. Ya mungkin itu karena nafsunya nggak terjaga gitu. Atau mungkin karena emang orang tuanya itu ya mungkin kamu cerai saya tidak tahu juga ya. Karena berawal dari keluarga juga sih, suatu hal yang aneh-aneh juga ya. Oke, sekian saja, see you again.